Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kembali kita lanjut di hadis yang ke-9 dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Rasul melarang dari perbuatan muzabana dan kemudian dari menjual samar haitihi ingka nakhlan bitamrin kailan. Kalau memang dia nanti adalah kurma dengan kurma kering, wa ingkana karman an yabi'ahu bi zabib kailan au kana zar'an an yabi'ahu bi kaili ta'amin naha an zalika kulli. Jadi menjual buah-buahan, kemudian bahan makanan, nanti kita lihat contohnya ya. Ini kaitannya nanti dengan riba. Di dalam hadis ini ada larangan praktek muzabanah. Jadi dasar dari larangan ini menunjukkan berarti haram hukumnya. Karena kalau kita lihat al-asal, prinsip asalnya, maka haram. Karena sudah dilarang. Wa yadulla ala fasad hadzal mabi', dan juga selain dilarang, transaksinya tidak sah. Mayoritas ulama mereka mengatakan bahwa jual beli muzabana itu mencakup jual beli semua komoditi riba dengan sesama jenis. Waqad ikhtalafat ba'du awsafihi wa min suwari al-muzabana. Namun nanti tinggal bagaimana bentuk-bentuk muzabana itu ya. Jadi jumhur mengatakan seperti itu. Bentuk yang pertama adalah bai'u rutab bitamar. Jadi kita menjual kurma basah, kurma yang segar dengan kurma kering. Maksud di rutab gitu ya. Ya semul bai' kulli ribawin bijinsi wa qad ikhtalafat ba'du asafihi. Jadi kita save dulu yang ini ya, catatan faedahnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa ini ya, faedahnya jumhur itu mayoritas ulama mengatakan bahwa jual beli muzabana yang dilarang itu mencakup transaksi komoditi riba dengan sesama jenisnya, namun terjadi perbedaan kualitas kuantitas ya. Jadi dia tidak sama. Ini nanti berarti di sini perlu memahami aturan dan kaidah dalam transaksi komoditi riba yang sejenis. Itu poinnya. Ada beberapa bentuk tadi, contohnya adalah contoh muzabana kurma basah atau segar ditukar dengan kurma kering. Tadi rutab dengan tamar. Jadi itu bahasanya. Maksud rutab itu apa? Rutab adalah buah yang junia minan nakhal mubasyarah. Jadi kita petik, kita panen, kita ambil dari pohon kurmanya langsung. Dan kemudian kita bayarnya dengan tamar, dengan kurma kering. Maka ini perbuatannya haram dan tidak boleh. Di sebagian lafal, di bagian redaksi, disebutkan bahwa Nabi SAW ditanya tentang jual beli tamar dengan kurma segar. Maka Nabi mengatakan, ayan kusu idza jaffa. Apakah nanti kurma yang kamu beli tadi, yang segar, yang basah itu, pada saat dia mengering, dia akan berkurang beratnya? Para sahabat menjawab, na'am, iya. Maka fala idzan, maka tidak boleh. Kemudian mimma yadullu ala annal illa fi hadzal tahrim huwa kaunu hataini sil'ataini
lam yu'lam, dan di antara illah ataupun alasannya karena dua benda ini, dua komoditi riba ini tidak diketahui sisi kesamaannya. Maka itu menunjukkan bahwa komoditi riba ada syarat harus sama kalau kita menukar dengan ya sejenis. Kurma dengan kurma itu satu jenis. Maka berarti harus ada kesamaan. Adapun rutab dengan tamar, maka tidak diketahui kepastiannya, maka berarti itu menjadi terlarang. Karena rutab itu kan ukurannya lebih besar, karena dia basah, dia segar. Sedangkan tamar itu nanti akan mengkerut lebih kecil, dan karena kadar airnya berkurang. Kalau kita jual tamar dengan tamar itu juga harus tasawi, sama dia dalam takarannya. Akan tetapi kalau kemudian nanti ada yang masih segar, masih basah, dia akan berkurang, dan kita jadi nggak tahu apakah ini bakal sama 1 kilo dengan 1 kilo atau berbeda. Makanya perbuatan itu dilarang. Jadi contoh muzabana adalah seperti tadi. Kurma basah ditukar dengan kurma kering. Perbuatan ini haram dan tidak boleh. Alasannya karena untuk komoditi riba yang sejenis seperti kurma dengan kurma itu harus memenuhi syarat sama berat dan takarannya. Misalnya sama 1 kilo. Hanya saja kalau menukar atau kalau membeli 1 kilo kurma segar dibayar dengan 1 kilo kurma kering, nanti kurma yang segar tadi akan mengering dan berkurang beratnya, sehingga jadi tidak sama 1 kilo lagi. Atau kalaupun ditaksir dan diperkirakan, ini juga bukan sesuatu yang pasti, maka tidak bisa menghilangkan keraguan tentang kesamaan yang presisi antara dua benda riba sejenis tadi. Seperti itu. Ditukar dengan kurma kering. Jadi ini ya, di sini tadi. Jadi alat bayarnya bukan uang, tapi benda riba yang sejenis dengan yang mau dibeli, gitu ya. Itu perbuatannya haram. Lalu kita lihat lagi keterangannya di sini. Contoh yang kedua dari muzabana adalah anggur dengan kismis. Jadi sama-sama anggur, satunya kering, satu basah. Nah, karam di situ adalah inab atau anggur yang masih segar. Kalau kita menjual anggur dengan dibayar dengan zabib, maka itu juga tidak boleh. Zalika li'anna zabib fi asli kana inab. Jadi kismis itu, anggur kering itu kan aslinya adalah anggur segar. Lalu kemudian dibiarkan hingga dia mengering, lalu kemudian mengeringlah dan ukurannya berubah menjadi lebih kecil, berkurang kadar air dan seterusnya. Kalau itu dibayar, anggur segar dibayar dengan anggur yang kering tadi, itu kan harus sama dia. Nah, masalahnya nanti kalau dia satu basah, satu segar, yang basah akan mengering dan menjadi tidak sama lagi beratnya. Itu nanti kejadiannya adalah riba fadl namanya. Lalu zabibnya tadi yankus haruma bai al-inab bizabib,
li'adam ilmina bitasawi bainahuma fil hajm. Karena kita tidak bisa memastikan bahwa nanti setelah itu akan sama. Jadi contoh yang lain, contoh berikutnya, membeli anggur dan dibayar dengan kismis, anggur kering. Ini juga sulit untuk dipastikan sama berat keduanya. Sementara ada aturan dalam komoditi riba yang sejenis, jika ditukar dengan sesamanya itu harus sama beratnya atau takarannya Kalau tidak, maka terjadi riba fadl. Solusinya bisa beli dan bayar dengan uang atau jual dulu kismis yang dimiliki. Setelah dapat uang, nanti uangnya baru diberikan. Nah, itu solusinya. Kemudian kita lihat bentuk yang ketiga, yaitu misalkan apa? Ini kaitannya dengan bahan makanan ya. Gandum, kemudian jagung dan seterusnya. Kalau dibayar dengan sesuatu yang sudah diproses seperti tepung ya, seperti roti, adonan dan seterusnya, itu juga tidak boleh. Misal kita punya gandum, agar apa? Dia memberikan kepada kita gandum lain yang sudah ditumbuk atau yang sudah jadi tepung atau sudah jadi roti atau yang sudah jadi adonan, maka itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena praktek semacam ini akan menjadi penyebab adanya perbedaan kadar, berat dan seterusnya. Dan kemudian kita jadi nggak tahu gitu ya, apakah mereka itu benar-benar sama kadarnya dan seterusnya. Ini juga dilarang. Kemudian apakah larangan ini hanya terbatas pada sesuatu yang ada di hadis saja atau mencakup komoditas yang lain gitu ya? Ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan, nah contoh dulu ya yang ketiga tadi faedahnya. Contoh lainnya, menukar gandum, beras, dan komoditi riba dalam bentuk bahan makanan dengan benda lain yang itu merupakan turunan dari bahan pokok tadi. Misalnya sudah berbentuk tepung, adonan, roti, dan seterusnya. Kalau seandainya menukar 1 kilo gandum dengan 1 kilo adonan, misal tepung gandum, atau ini tidak boleh karena tidak bisa dipastikan bahwa kadar gandum di situ benar-benar sama. Mengingat namanya adonan bercampur dengan yang lain.
Atau kalau tepung, ya, kalau tepung nanti ketika gandum digiling belum tentu beratnya sama dengan tepung yang dijadi alat bayar. Nah, seperti itu ya poinnya. Apakah larangan ini hanya berlaku pada barang-barang yang disebutkan di dalam hadis atau juga berlaku benda-benda yang lain? Ulama berbeda pendapat di sini. Nah, kita lihat yang pertama mengatakan hadis ini mencakup semua jenis, ya, baik itu komoditi riba ataupun bukan. Maka di sini berarti kita nggak boleh ya menjual sesuatu yang sudah bercampur air dengan yang tidak, dan kemudian itu bagian dari muzabana. Ini mazhabnya Malik. Sementara pendapat kedua dan itu mazhabnya jumhur, hadis itu terbatas pada komoditi riba saja yang memang ada ilah dari ilah riba, sehingga tidak boleh kita menukar komoditi ribawi dengan sejenisnya kalau ada perbedaan salah satunya pada barang. Dan inilah yang lebih tepat, karena alasannya kenapa itu dilarang ya alasannya bukan sekedar tidak ada persamaan saja, tapi karena memang ada komoditi riba di situ. Jadi itu hanya terbatas pada komoditi riba dan tidak melebar kemana-mana. Jadi pendapatnya seperti itu. Nah, kalau Malik mengatakan itu melebar ke benda lainnya ketika tidak bisa dipastikan sama juga ikut terlarang. Sedangkan mazhab mayoritas mengatakan bahwa larangan ini hanya berlaku pada komoditi riba saja, tidak melebar kemana-mana. Ini yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Jadi dia tidak melebar kemana-mana ya, nanti susah kalau dia dilebarin kemana-mana. Baik, itu yang kita bisa bahas di hadis yang ke-9. Insya Allah nanti kita bahas hadis yang ke-10 dari Jabir ibn Abdullah. Demikian yang kita bisa bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.